Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Sebab Dia lahir untuk kita. Dia Raja di atas segala raja. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Sehingga malam hari ini kembali kita ada di tempat ini. Motivasi kita bersama. Kita mau datang berjumpa dengan Tuhan. Amin. Mari kita buka hati kita. Supaya lewat persekutuan kita malam hari ini, semua akan menikmati hadirat Tuhan dalam hidup kita. Mari kita satu dalam doa. Engkau lihat seberapa kami umat-umat-Mu yang ada pada saat ini Tuhan. Kami datang menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Karena Engkau betapa baik dan luar biasa dalam kehidupan kami. Jikalau pada tanggal 1 Desember kami mulai ada sebagaimana kami ada. Kami percaya bukan karena kekuatan kami. Tapi ini semua karena kasih dan pertolongan Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami rindu untuk mau memuji dan memuliakan Engkau. Kami rindu untuk mau berjumpa dengan putra Natal kami malam hari ini. Engkau tolong kami Tuhan. Sucikan, kuduskan kami Bapa. Layakkan kami Tuhan untuk mau menikmati kehadiran-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Semua para pelayan altar yang terlibat dalam pelayanan. Mari Engkau tolong urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami boleh sama-sama menikmati suasana surgawi. Boleh terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Ada upaya kuasa setan iblis yang akan mengganggu ibadah kami saat ini. Seberapa kami yang ada Tuhan. Kami akan satukan iman percaya kami. Kami akan usir tolakan itu. Biarlah di dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa. Kemenangan sukacita surgawi akan menjadi bagian milik kami semua malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka ibadah Natal kami saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Mari kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Dia penyelamat kita. Dia Raja kita. Dia Tuhan yang akan memberkati kita semua malam hari ini. Amin, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti
menikmati kehadiran Tuhan malam hari ini. Kita percaya Dia ada di sini. Dia akan memberkati saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti katakan kepada Tuhan, Kasih dan bersoraklah. Amin. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Kami bersuka cita, ku bersuka atas perbuatan. Amin. Puji Tuhan. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang anak baca. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Kami mau bersuka cita sebab Engkau Raja di atas segala raja. Oh, haleluya. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang anak padamu. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan beri, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah. Amin. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk, berikan glory, berikan hormat. Lagi katakan haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan beri, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Amin. Haleluya. Beri pujian bagi anak domba. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Saat ini kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Saya percaya seberapa kita yang hadir malam hari ini. Kita datang berbagai tempat malam hari ini. Tapi satu tujuan kita malam ini, kita mau rindu berjumpa Putra Natal kita, yaitu Yesus, Raja di atas segala raja. Tidak ada yang lebih indah untuk kita persembahkan.
Selain kita mau menyembah Putra Natal kita malam hari ini, kami mau menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Kami yakin Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau siap melawat kami. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita mau katakan pujian ini. Dalam kudus kami hampiri tahta-Mu Tuhan. Karunia-Mu Engkau kekuatan kami Tuhan. Kekuatanku hanya dalam Yesusku, Kaulah segala. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin kemenangan terjadi di tempat ini Tuhan. Terjadi di sini. Mari kita mau katakan, ku menyembah Kau Yesus. Ku menyembah dalam kudus. Kami hampiri tahta-Mu Tuhan. Tahta kasih, karunia-Mu Bapa, kekuatanku. Kekuatanku hanya dalam Engkaulah penolong kami Tuhan. Engkau segalanya bagi kami. Ku yakin Kau hadir. Engkau hadir di sini Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Mari kita mengatakan, ku yakin Yesus. Kami yakin Engkau hadir di sini Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini. Kemenangan. Mari dengan lembut Engkau nyanyikan pujian ini. Engkau hadir di sini Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu tidak terbatas untuk menolong kami. Kemenangan sekali lagi dengan lembut. Seluruh jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Kami yakin Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin ada kemenangan.
kasih-Mu dalam hidup kami. Mari Engkau lah yang pada malam hari ini. Tidak ada kata yang indah selain kita mau katakan. Terima kasih Tuhan. Engkau berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Seperti-Mu, Yesus. Haleluya. Kami yakin Engkau hadir di tempat ini. Engkau siap melawat kami. Engkau siap memberkati kami Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Sama-sama sak jemput kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin akan terisi. Kemenangan terjadi Tuhan. Amin. Haleluya. Mari yang sungguh katakan amin. Kau hadir, oh Yesus, ku rasakan, kau datang di sini, kemenangan. Mari engkau yang percaya katakan, haleluya, amin. Katakan amin. Glory, glory, hallelujah. Kita akan masuk dalam pemasangan lilin. Mari semua Bapak Ibu tutup mata jasmani.
Renungkan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupanmu malam hari ini. Kalau engkau ada sampai pada saat ini semua karena anugerah Allah. Ini semua karena cinta Tuhan. Tidak ada yang bisa mengandalkan dengan kekuatannya malam hari ini. Tetapi kita sepakat bahwa ini semua hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Hanya oleh karena pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya Yesus. Mari kita tetap berhubungan dengan Tuhan malam hari ini. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Malam kudus, sunyi senyap, siapa yang belum lelah, ayah bunda yang tinggal terus jaga anak yang anak dalam belam, anak tidak. Hai, lihatlah di Efrata. Puji Tuhan. Hai, lihatlah di Efrata. Amin. Terang besar turunlah, waktu tentang sebabi megah. Amin. Puji Tuhan. Puji Allah sebab nikmatnya. Ingat dunia yang ingatlah hai, lihatlah di Efrata. Puji Tuhan, haleluya. Hai, lihat. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, Dia telah memberikan anaknya yang tunggal bagi kita semua. Sehingga kita tidak hidup lagi dalam kegelapan. Tetapi oleh karena kasih-Nya, terang yang ajaib itu menjadi bagian milik kita semua malam hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ingat dunia yang ingatlah dunia yang hai, lihatlah di Efrata. Hai, lihatlah di Efrata. Amin. Terang besar turunlah, waktu tentang sebabi
nama Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini rindu untuk bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita berikan kemuliaan jauh lebih meriah bagi Allah kita. Haleluya. Glory. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Amin. Glory, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan berkemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Engkau ajaib, agungan, satu hati. Kita semua bangkit berdiri. Amin. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau ajaib dan agungan. Satu hati kami nyatakan, satu hati nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Oh, 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 oh. Semua katakan, Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Bukan untuk membebaskan jiwa, kami bersorak berkemuliaan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk Tuhan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa, kami bersorak berkemuliaan. Tuhan berjaya. Sekali lagi katakan, Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kudus dan bebaskan jiwa, kami bersorak berkemuliaan. Tuhan berjaya. Dan sekali lagi katakan, Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Yang menghancurkan kutu dan membebas. Sama-sama katakan, glory, haleluya. Tangan Engkau Tuhan berjaya dan memerintah utusan. Engkaulah Raja atas dunia. Amin, amin. Dan membebaskan jiwa, kami bersorak berkemuliaan.
percaya dan berdoa selamanya. Sama-sama katakan, Tuhan adalah terangku, menuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama lagi katakan, Tuhan, Tuhan adalah terangku, menuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganku dan aku percaya. Amin. Glory, haleluya. Mari sama-sama katakan, satu hal yang ku minta, yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan. Oh, satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah. Katakan, Tuhan adalah terangku, menuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan lagi katakan, Tuhan adalah terangku, menuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu dan aku percaya. Amin. Tuhan adalah terang kita. Dia layak pada malam hari ini. Haleluya. Semua bertepuk tangan. Glory, haleluya. Haleluya. Oh, musik menyanyikan pujian ini. Haleluya. Oh, sama-sama katakan. Oh, haleluya. Lagi katakan, Tuhan adalah terangku, Kau buatku hidup. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama lagi sama-sama katakan, Tuhan adalah terangku. Amin. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut. Amin. Sama sekali lagi katakan, Tuhan adalah terangku, menuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, sama denganmu dan aku percaya. Kau adalah terang kami Tuhan, kami tidak takut. Haleluya. Glory, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sama-sama kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Glory, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu.
tiba saatnya kita berikan persembahan pertama. Bertemu dalam kasih-Nya. Kita angkat pujian ini. Amin, haleluya. Tuhan pertemukan kita dalam kasih Tuhan. Yesus, amin. Haleluya. Bertemu dalam kasih, berkumpul anugerah, bersuka cita semua di dalam, katakan bertemu. Bertemu dalam kasih, berkumpul dalam anugerah, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah. Lagi katakan bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah. Lagi katakan bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, kita berkumpul dalam anugerah Tuhan. Bersuka cita semua di dalam hati, katakan bertemu, amin. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Dan saudariku, Tuhan cinta mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Dan saudariku, Tuhan cinta mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati korban syukur kita malam hari ini. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita yang terbaik. Ada firman yang akan disampaikan kepada kita. Ketika kita datang di tempat ini, meninggalkan mungkin masih ada pekerjaan kita.
Tujuan kita datang di tempat ini, kita mau rindu berjumpa dengan Tuhan. Amin. Kita rindu untuk diberkati oleh Tuhan lewat ibadah kita. Bahkan firman Tuhan malam hari ini akan disampaikan. Dan firman Amin. Tuhan ini yang akan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Amin. Untuk kita tetap kuat di dalam kita mengiring Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Mari kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Kita akan menikmati kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib. Amin. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sama-sama kita lakukan pujian. Seorang anak Allah telah lahir untuk kita. Seorang putra Dia berikan kepada saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang nasihat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita lakukan pujian ini sama-sama, kita semua bangkit berdiri, dan pelayan firman kami serahkan kepada hamba-Nya. Untuk kita seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun
hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Amin. Kami bersatu hati, kami datang untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Engkaulah Raja Damai, Engkaulah Allah yang kekal. Engkaulah Sang Putra Natal yang kami puji, Amin. yang kami tinggikan dan kami muliakan pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan, puji-pujian yang kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan akan mempermuliakan pribadi-Mu, menyenangkan pribadi-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuja. Amin. Hanya Engkau yang layak untuk terima pujian, Amin. untuk terima hormat dan terima kemuliaan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu akan diberitakan saat ini. Kiranya firman-Mu Tuhan akan memberkati kami semua yang hadir. Seluruh kami yang hadir malam hari ini Tuhan. Biarlah kami semua diberkati. Hidup kami dirubah, hidup kami dipulihkan. Hidup kami lebih mengenal firman, mengenal kehendak-Mu, mengenal mau-Mu dalam kehidupan ini Tuhan. Amin, Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah bejana hati yang baik akan menjadi bagian kami pada saat kami mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang akan kami dengar malam hari ini akan memberkati kami semua. Dan kami pulang dengan tidak sia-sia, tapi kami pulang dengan membawa berkat yang berasal daripada Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu akan merubah kami yang hadir pada malam hari ini. Dimuliakan, ditinggikan, dibesarkan Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Kita berikan kemuliaan, pujian, hormat yang termeriah bagi Tuhan. Haleluya. Dia Allah yang layak dipuji. Dia Allah yang layak untuk terima hormat dan kemuliaan. Saudara yang kasih oleh Tuhan pada malam hari ini, anugerah Tuhan begitu luar biasa bagi kita semua. Pada waktu kemarin saya menghubungi seorang hamba Tuhan yang sebenarnya akan menjadi pembicara saudara. Tapi dia katakan sekali-sekali nanti gembala saja yang khotbah. Kemudian beberapa hari waktu kemarin saya hubungi Oma, saya bilang, Mami, saya mau hubungi hamba Tuhan ini untuk khotbah. Dia katakan, kamu saja. Sudah yang kasih oleh Tuhan, sudah 2 hamba Tuhan yang berkata, kamu saja yang khotbah. Jadi sudah yang kasih oleh Tuhan, saya mau cari hamba Tuhan lain, sudah 2 hamba Tuhan yang bilang, gembala saja yang khotbah. Jadi sudah yang kasih oleh Tuhan pada beberapa hari kemarin, 2 hari kemarin dan kemarin, saya berdoa Tuhan apa yang saya akan sampaikan malam hari ini. Supaya berita Natal yang kita akan dengar saudara, ini akan merubah kita. Jadi saudara saya berdoa dan Tuhan menuntun saya. Dan selanjutnya saudara, pada waktu saya mempelajari kembali tadi ini pelajaran ini saudara, ternyata ini khotbah benar-benar saya mau katakan ini mungkin begitu keras. Tapi saya percaya saudara tidak ada sesuatu yang kebetulan, amin. Mungkin malam hari ini adalah suara Tuhan. Yang Tuhan ingin supaya setiap kita yang hadir malam hari ini, tidak sekedar kita datang untuk duduk diam, tapi Tuhan mau supaya saya dan saudara bisa mendengar suara Tuhan, kerinduan Tuhan, hati Tuhan, untuk kita semua yang hadir mendengar berita ini saudara. Saudara yang kasih oleh Tuhan, hari ini saya ingin berbicara mengenai seperti lagu tadi, seorang putra telah lahir untuk kita. Saudara yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan dari Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, saya bisa lihat, bisa slide-nya dibantu untuk diperbaiki. Yesaya pasalnya yang ke-9. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Firman Tuhan saya baca di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mengapa seorang putra diberikan untuk saya dan saudara? Mengapa seorang putra dikirim oleh Allah untuk diberikan kepada manusia? Saudara yang kasih oleh Tuhan, karena tidak ada seorang raja, tidak ada seorang imam, tidak ada seorang suci atau malaikat atau nabi atau rasul yang bisa menjadi penyelamat dosa manusia. Saudara yang kasih oleh Tuhan,
pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, hidup manusia tentunya berubah. Sudah dikasih oleh Tuhan, pada waktu mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, dosa masuk ke dalam inti kehidupan manusia. Itu merusak spiritual kehidupan manusia. Yang tadinya manusia itu begitu akrab, saudara yang kasih oleh Tuhan. Begitu intim, begitu punya hubungan yang indah, punya hubungan yang begitu istimewa dengan Tuhan. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia yang tadinya intim, yang tadinya baik, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu rusak akibat dari dosa. Selain yang rusak adalah mengenai spiritualitas kehidupan mereka, saudara. Ini tadinya akrab, tapi akhirnya saudara yang ada ketakutan. Awalnya mereka begitu manis, manusia tidak takut dengan Tuhan. Karena manusia itu suci, murni saudara, tanpa dosa. Jadi Allah itu hanya bisa dihampiri dengan kesucian dan kekudusan. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa saudara, mereka takut untuk bertemu dengan Tuhan. Karena mereka menyadari bahwa mereka tidak layak untuk bertemu dengan Allah yang suci, Allah yang kudus. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dosa masuk ke dalam inti keberadaan manusia, itu merusak moralitas hidup manusia. Saudara yang kasih oleh Tuhan, pembunuhan pertama itu terjadi oleh seorang kakak kepada adiknya. Kita tahu bagaimana Habel dibunuh oleh Kain, saudara yang kasih oleh Tuhan. Mengapa terjadi? Karena moralitas manusia rusak oleh karena dosa. Pada waktu manusia makan buah pengetahuan dan baik dan jahat, saudara, kehidupan manusia yang tadinya kudus di hadapan Tuhan, suci di hadapan Tuhan, itu rusak, saudara yang kasih oleh Tuhan. Akhlak manusia menjadi benar-benar hancur. Bahkan saudara yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 6, ayat 5 dan 6, mayoritas manusia saat itu memiliki kecenderungan hati yang selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Sampai Allah menyesal, saudara yang kasih oleh Tuhan. Dia menyesal telah menjadikan manusia dan hal itu memilukan hati Tuhan. Tuhan kesal, saudara, dia menyesal. Mengapa saya menjadikan manusia? Kerinduan Tuhan manusia akan menjadi segambar dan serupa dengan dia. Karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Mereka diberikan kehendak bebas, saudara yang kasih oleh Tuhan. Untuk memilih, saudara yang kasih oleh Tuhan, untuk bertindak. Tapi kehendak bebas itu, saudara, dilanggar oleh manusia. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat 7 dan 9, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah aku ciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal, aku telah menjadikan mereka. Ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Setelah saya mempelajari firman Tuhan, saudara, saya melihat Allah itu punya kesamaan dengan kita manusia dalam hal memilih. Pada waktu memilih sesuatu, Allah itu suka memilih hal-hal yang baik, saudara. Contohnya kita manusia, pada waktu kita diperhadapkan dengan apel ini, saudara, tentunya 100% dari kita akan memilih apel yang baik, saudara. Apel yang busuk kita akan ambil, kemudian kita akan buang di tong sampah, atau kita akan bakar, saudara, di tempat pembakaran. 100% dari kita, saya percaya, saudara, pada waktu kita diperhadapkan untuk memilih pisang ini, saudara, semua dari kita tentunya akan memilih pisang yang baik. Tidak ada dari kita yang akan memilih pisang yang busuk ini, saudara. Saudara akan ambil pisang tersebut, saudara akan buang karena tidak ada nilainya, tidak ada harganya lagi, saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan tentunya tidak bisa lagi saudara simpan di ruang tamu atau di atas meja, saudara, karena berbau busuk. Saudara yang kasih oleh Tuhan, pada waktu seorang ibu-ibu akan membuat ikan, saudara, dia pasti akan memilih lemon yang baik. Semua kita pasti akan memilih lemon yang baik ini, saudara. Lemon yang busuk tentunya kita akan buang, saudara. Karena apa? Dia sudah busuk, dia buruk, dia jelek, dan tentunya berbau, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tidak ada gunanya,
Tidak ada nilainya lagi sudah yang kasih oleh Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Tuhan, pemilihan Tuhan terhadap manusia. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah aku ciptakan itu dari muka bumi. Saudara, manusia yang jahat di mata Tuhan, itu seperti, saya gambarkan seperti lemon tadi yang busuk, yang tidak ada nilainya dan harganya, saudara. Kita pun pada waktu ada lemon itu, kita akan buang. Pada waktu saudara diberikan perhadapkan dengan pisang tadi, saudara akan buang karena tidak ada lagi nilainya. Tapi kita melihat seorang yang baik di hadapan Tuhan, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Seperti apel tadi, saudara. Lalu ada manusia yang baik, ini dia seperti Nuh. Nuh ini saya gambarkan seperti apel yang baik itu, saudara. Tapi orang-orang yang buruk di hadapan Tuhan, orang-orang yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan sampai Tuhan menyesal, Tuhan sakit hati dan Tuhan berkata kecenderungan manusia, perbuakan kejahatan semata-mata, itu di hadapan Tuhan, saya gambarkan, saudara. Ini seperti apel yang busuk di mata Tuhan. Demikian juga kita pada waktu kita berhadapan dengan apel ini, saudara, tidak ada nilainya ini apel. Sama-sama apel, tapi yang kita sukai, yang bagus, yang busuk engkau akan buang, engkau akan lemparkan, tidak ada harga, tidak ada nilainya lagi, saudara, semata-mata nggak punya nilai. Apa yang Tuhan lakukan terhadap manusia yang benar? Tuhan taruh di Batra. Manusia yang tidak ada nilainya di hadapan Tuhan, saudara, minta maaf saudara, itu Tuhan habiskan. Tuhan habiskan, aku akan punahkan manusia, hewan. Tuhan seperti kita, pada waktu engkau diperhadapkan dengan sesuatu yang berharga, seperti apel tadi saudara, kita akan pilih yang baik. Kita akan buang sesuatu yang tidak ada nilainya. Tuhan demikian saudara. Orang yang benar di mata Tuhan itu bernilai berharga. Di dunia ini apa yang Tuhan cari? Tidak ada emas, perak, segala sesuatu yang ada dalam dunia yang bernilai bagi manusia saudara. Tuhan tidak cari itu, yang Tuhan cari apa? Manusia. Manusia yang berkenan di mata Tuhan, itu yang Tuhan cari saudara yang kasih oleh Tuhan. Ini ada ikan. Ada ikan yang bagus, ada ikan yang rusak. Ikan yang rusak tentunya saudara akan buang karena tidak ada nilainya lagi. Dia sudah jadi bangkai, dia berbusuk saudara yang kasih oleh Tuhan. Sama sekali saudara tidak lagi ingin untuk dekat dengan ikan itu karena busuk. Ada nggak mau taruh ikan di ruang tamu dengan berbau busuk demikian? Enggak ada saudara. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Matius pasal 13 ayat 8. Kerajaan Allah diumpamakan seperti seorang yang menabur pukat saudara. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu. Dan ikan yang tidak baik mereka buang. Ini gambaran manusia saudara. Manusia yang baik di mata Tuhan, itu berharga, itu bernilai saudara yang kasih oleh Tuhan. Seperti kita juga, pada waktu kita diperhadapkan dengan ikan-ikan ini saudara, saudara akan pilih yang baik. Saudara ambil yang baik. Yang tidak baik saudara, yang busuk, saudara rusak, saudara akan buang. Saudara tidak akan ambil, tidak ada nilai, tidak ada harganya lagi saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan pun demikian terhadap manusia. Jadi ingat, Tuhan pun demikian terhadap manusia, terhadap saya dan saudara. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita melihat pada waktu Sodom dan Gomora di bumi hanguskan. Sodom itu bukan orang yang sedikit di sana saudara. Itu orang yang banyak, yang tinggal di kota Sodom. Itu banyak saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi mengapa Tuhan kelihatan begitu tega? Mengapa Tuhan kelihatan begitu tega? Untuk apa? Untuk membumi hanguskan seluruh manusia yang ada di Sodom. Hanya orang ini saudara. Lot dan keluarganya yang dikeluarkan dari Sodom. Karena dia bernilai di mata Tuhan. Kalau saudara diberikan, saudara yang kasih oleh Tuhan, keranjang yang besar. Kemudian keranjang besar itu penuh dengan ikan busuk, saudara akan ambil. Saudara akan ambil kresek yang kecil tapi ikan yang baik. Karena orang Sodom di mata Tuhan tidak ada nilainya saudara. Seperti buah yang busuk yang tidak ada nilainya lagi di mata Tuhan. Firaun dan tentaranya, itu manusia. Itu bukan binatang sudah yang kasih oleh Tuhan. Tetapi mengapa
pada waktu mereka melewati laut Tiberau, saudara, Tuhan menenggelamkan mereka. Nilai di mata Tuhan itu manusia berbeda. Ingat saudara, nilai di hadapan Tuhan setiap manusia itu berbeda, saudara yang kasih oleh Tuhan. Sebagaimana pada waktu engkau panen sesuatu, buah, contoh saudara, atau engkau memancing ikan, engkau akan ambil ikan yang baik, ikan yang busuk tentunya engkau akan buang. Demikian juga dengan manusia. Ini sebuah contoh yang luar biasa saudara, jumlah yang cukup banyak. Sebuah pasukan yang 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Itu saudara, malaikat Tuhan datang membunuh seluruh pasukan itu. Kurang lebih 185.000 orang. Manusia semua, bukan binatang saudara. Seperti saya dan saudara, semuanya bernafas. Tapi mengapa Tuhan saudara menyuruh malaikatnya untuk membunuh seluruh pasukan yang ada? Itu karena ada seorang benar, ada seorang Hizkia yang berharga di mata Tuhan. Itu karena ada seorang Hizkia yang menjerit, yang meminta pertolongan, memohon perlindungan, memohon pembelaan Tuhan. Saudara, nilai Hizkia begitu berharga dibanding 185.000 orang manusia saudara yang kasih oleh Tuhan. Mengapa Tuhan habiskan mereka? Mereka tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Mereka seperti ikan yang busuk yang tidak ada nilainya lagi saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara juga kan demikian. Pada waktu saudara diberikan ikan sekeranjang busuk, saudara akan ambil yang 2-3 biji yang masih bagus. Karena masih ada nilainya, masih ada harganya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, contoh apel ini. Ada apel saudara yang kasih oleh Tuhan, satu keranjang besar. Tidak mungkin saudara akan pilih keranjang yang besar ini, kemudian membuang yang baik. Tuhan melihat Hizkia lebih baik daripada orang Asyur yang sama sekali tidak ada nilai dan harganya di mata Tuhan. Sebagaimana Sodom di bumi dihanguskan oleh Tuhan. Sebagaimana orang-orang di zaman Nuh yang hidup dalam kejahatan saudara. Seperti buah yang busuk, yang tidak ada harga, yang tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Matius pasal 13 ayat 49 dan 50. Demikian juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi jelas saudara, orang yang benar di mata Tuhan itu orang yang ada nilai dan harganya. Seperti buah yang bagus, seperti ikan yang bagus. Tapi orang yang tidak benar di mata Tuhan, mereka seperti ikan yang rusak, ikan yang tidak ada harganya, seperti buah yang busuk saudara yang kasih oleh Tuhan. Bagaimana posisi kita saudara? Saya tidak tahu bagaimana hidup saudara. Apakah kita datang sebagai orang-orang benar malam hari ini? Apakah engkau adalah seperti buah busuk di mata Tuhan? Apakah engkau seperti ikan yang rusak di mata Tuhan? Yang tidak ada nilainya lagi seperti kita pada waktu kita memilih hal-hal itu saudara. Memilih ikan atau buah saya nggak tahu saudara. Masing-masing saudara tentunya akan melihat dan menilai diri kita sendiri. Saudara yang kasih oleh Tuhan, tapi kita bersyukur. Seorang putra telah lahir untuk kita. Mengapa saudara yang kasih oleh Tuhan? Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3 ayat 16b. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin saudara. Berikan kemuliaan Tuhan, berikan kemuliaan, terus berikan kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bersyukur kehidupan kita yang rusak. Hidup manusia yang busuk di mata Tuhan. Hidup manusia yang tidak ada nilai harganya saudara. Pada waktu seorang percaya kepada Yesus, engkau akan menjadi pribadi yang berharga, pribadi yang bernilai, pribadi yang dipulihkan, pribadi yang dicintai, pribadi yang dikasihi, sesuatu yang spesial di mata Tuhan. Firman Tuhan berkata engkau akan menjadi ahli-ahli waris dari kerajaan sorga. Sekali lagi berikan kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Begitu mulia kasihnya di hadapan hidup kita saudara. Siapa kehidupan kita? Saudara yang kasih oleh Tuhan. Manusia diciptakan istimewa oleh Allah. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Sesuatu makhluk yang begitu spesial, makhluk yang begitu indah.
diberikan hikmat, akal budi, kemampuan, kesanggupan, kecerdasan. Anugerah yang begitu luar biasa, saudara. Kita istimewa. Yang lebih istimewa lagi, saudara. Engkau diberikan elemen kekekalan. Tidak ada sesuatu yang berharga di dunia ini, saudara. Hanya manusia yang diberikan elemen kekekalan. Apa yang kekal? Segala sesuatu yang kelihatan ini semua, saudara, akan hilang, saudara. Tadi waktu kita ibadah, saudara, mungkin kita masih baru lihat ini, saudara. Saya juga saya sudah sering lihat karena sering lama di Jakarta dan sering ke banyak-banyak gereja, saudara. Tapi kita mungkin yang baru, saudara. Semua akan hilang. Tidak ada yang apa yang saya lihat ini semua akan hilang, saudara. Semua akan lenyap. Tidak ada sesuatu lagi, saudara, yang bisa bertahan. Itu hanya manusia. Hanya manusia yang bisa bertahan. Bukan tubuhnya, tapi apa, saudara? Roh dan jiwanya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kematian itu akan membawa seseorang menuju kepada kekekalan. Jangan saudara berkata bahwa, hidup saya cuma di dunia. Enggak, saudara. Satu peristiwa nanti, setiap manusia yang hidup, saya yang masih ada ini, engkau akan menuju kepada satu kehidupan yang panjang, yang tidak ada akhir dan ada awalnya. Tadi saudara, siang saya pergi ke kubur, saya lihat jalan-jalan ke kubur opa, saudara, sudah lama tidak lihat kami bersihkan. Saya mengenang peristiwa bagaimana hidup bersama dengan orang tua. Mereka hanya kita ingat lagi. Mereka sudah menuju kepada satu kehidupan, yaitu kepada kekekalan. Pengkhotbah pasal 12 ayat 7, debu kembali menjadi tanah dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi jangan kita berkata, jangan kau berkata bahwa hidup kita cuma sampai di dunia ini. Enggak, saudara. Hidup di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Hidup di mana engkau ada saat ini, 70 tahun, 80 tahun, itu hanya waktu yang singkat yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Tapi ada satu kehidupan yang begitu panjang dan begitu banyak orang, bahkan orang Kristen, tidak menghargai kehidupan itu, saudara. Kita terlalu sibuk untuk hal-hal yang fana. Kita terlalu sibuk untuk hal-hal yang sementara. Kita terlalu terfokus untuk hal-hal, memang kita butuh, saudara. Tapi itu tidak akan membawa kehidupan seseorang menuju kepada tiket dalam kerajaan sorga. Kita perlu seorang putra yang lahir untuk kita, saudara. Amin. Kita perlu ini, saudara. Engkau perlu Yesus. Setiap hari hidupmu perlu Yesus. Engkau perlu Sang Juru Selamat. Engkau perlu pribadi ini untuk menolong, untuk memegang tanganmu. Supaya engkau bisa berjalan melakukan kehendak dan firman-Nya, saudara, engkau oleh Tuhan. Engkau perlu Dia supaya engkau tidak binasa. Supaya engkau beroleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yang termeriah, haleluya. Puji Tuhan. Sudah yang kasih oleh Tuhan, Mazmur 116 ayat 15. Ingat, saudara, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Yang berharga di mata Tuhan itu kematian orang benar, saudara. Kalau kita nantinya tidak berjalan bersama dengan Tuhan, dengar, saudara, momen Natal ini, saudara, saya mau katakan, kalau kita nantinya tidak berjalan bersama dengan Tuhan dan engkau mati sebagai orang yang berdosa, hidupmu adalah manusia yang tidak berharga di mata Tuhan. Engkau seperti buah yang busuk, seperti ikan yang tidak ada artinya, seperti ikan yang tidak ada nilainya, sudah yang kasih oleh Tuhan. Sekali saya katakan, pada waktu seorang mati dan mati dalam Tuhan, dia menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia mengasihi Tuhan, dia mencintai Tuhan, dan dia mati sebagai anak Tuhan. Kematianmu adalah kematian yang berharga. Amin, saudara. Tapi pada waktu kita mati dan mati bukan sebagai anak Tuhan, saudara, itu bukan kematian yang berharga di mata Tuhan. Jadikan kematian yang berharga. Orang-orang yang matinya berharga di mata Tuhan, dia akan menuju kepada satu tempat, namanya yaitu sorga yang kekal, saudara. Ini yang menjadi goal akhir kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, bagiku Kristus, bagiku hidupku bagi Kristus, dan mati adalah keuntungan. Paulus berkata kalau dia hidup, dia akan hidup untuk Kristus. Kalau dia mati juga untuk Kristus.
Saudara yang kasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Malam hari ini, seberapa kita yang hadir, saudara, coba kita lihat, aduh Tuhan, hidup saya ini bukan sebagai orang benar. Kita terlalu terfokus dengan hal-hal yang sementara dalam dunia ini. Kita terlalu terfokus dengan hal-hal yang mempengaruhi pandangan kita. Banyak orang terfokus dengan hal-hal yang fana. Dia melupakan bahwa Kristus itu penting dalam hidupnya. Dia melupakan Yesus dalam hidupnya. Dia melupakan harta yang begitu bernilai dalam hidupnya, yaitu kerajaan sorga, saudara. Kalau kita bersama dengan Tuhan, sebagai orang benar, hidupmu bernilai, berharga di mata Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Untuk menjadi benar, datang kepada Yesus. Berserah kepada Yesus. Kasih Yesus, cintai Yesus, berjalan bersama dengan Yesus. Bergantung bersama dengan Dia. Lakukan firman, lakukan kebenaran. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan inginkan dalam hidup ini, saudara. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu. Sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Orang yang takut akan Tuhan. Orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Itu Tuhan kasihi, saudara. Semakin engkau takut akan Tuhan. Semakin engkau mencintai Tuhan. Semakin engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan semakin mengasihi engkau. Pada waktu engkau berdoa, engkau berseru, engkau meminta, saudara. Tuhan tidak akan pernah membiarkan doamu, saudara. Dia akan segera untuk menjawab dan memberikan pertolongan kepadamu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, hari ini saya katakan kepada jemaat, pada waktu minggu kemarin, hari ini Natal Desember kita ini adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena doa kita, kerinduan kita itu dijawab oleh Tuhan. 3 bulan yang lalu, saudara, kami berkumpul seluruh pelayan-pelayan altar di tempat ini. Sampaikan kepada mereka kerinduan kami, kerinduan saya sebagai hamba Tuhan. Saya ingin punya alat musik yang memadai, saudara, untuk dipakai untuk melayani Tuhan. Saya sampaikan nominalnya sekian ratus juta yang kita perlukan. Saat ini kita nggak punya apa-apa. Yang kita punya adalah apa? Hanya doa kepada Tuhan. Sudah yang kasih oleh Tuhan, kita nggak punya apa-apa. Yang kita punya hanya doa. Jadi yang kita punya apa? Kita mulai dari apa yang kita punya, yaitu kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan itu mendengar doa mereka yang bersungguh hati, saudara. Saya katakan kepada jemaat, ini bukan karena seseorang, tapi karena kita semua. Kita semua yang berdoa, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Teriakan mereka, berseru, memohon, meminta. Dan sudah yang kasih oleh Tuhan. Berjalannya waktu beberapa, 1 bulan kemudian, saudara. Mulai kami membuat rencana. Dan akhirnya, sesuatu yang tidak pernah kami duga, itu Tuhan buat. Lighting tadinya belum ada, saudara. Saya katakan sekaligus dengan lighting. Kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, sesuatu yang mustahil bagi manusia, itu tidak ada yang mustahil, saudara, bagi Tuhan. Persoalan begitu kecil di mata Tuhan. Nilai bagi manusia ini begitu besar. Tapi saya mau katakan, nilai bagi Tuhan itu begitu kecil. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah kita adalah Allah yang besar. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dialah sumber jawaban doa kami. Saya katakan, kita nggak bisa buat apa-apa. Kita melihat ini semua bukan karena manusia. Kami sebagai hamba Tuhan, kami juga menyerah. Kalau dengan kekuatan kami. Tapi ini semua oleh karena kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, karya Tuhan. Jadi sudah yang kasih oleh Tuhan, kalau engkau berdiri sebagai orang benar, apa persoalan yang engkau takutkan dalam hidup ini? Masalah apa yang engkau hadapi? Tantangan apa yang membuat engkau gundah gulana? Hal apa yang membuat engkau cemas? Hal apa yang membuat engkau khawatir dalam hidup ini? Sudah yang kasih oleh Tuhan, Tuhan begitu hebat. Tuhan begitu luar biasa dibanding dari persoalanmu. Dibanding dari tantangan yang engkau hadapi. Sudah yang kasih oleh Tuhan, engkau bawa hatimu di hadapan Tuhan. Kita melihat bagaimana orang yang benar itu dikasihi oleh Tuhan. Malaikat Tuhan itu berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia dan meluputkan mereka.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan orang-orang yang kudus. Sebab tidak kekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Firman Tuhan biarlah ada dalam kehidupan saudara. Kalau saudara berjalan bersama dengan Yesus, apa yang saudara takutkan? Apa yang saudara khawatirkan? Apa yang saudara cemaskan? Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia yang menciptakan alam semesta. Dari yang tidak ada bisa menjadi ada. Pada waktu engkau menghadirkan Yesus dalam hidupmu. Engkau bersandar, engkau bergantung, engkau menaruh harapanmu kepada Yesus. Engkau akan melihat tangannya yang perkasa. Tangannya yang ajaib akan menopang, akan memberikan jalan keluar, akan memberikan kemenangan. Bahkan akan memberikan mujizat dalam hidupmu. Persoalan itu begitu kecil. Tapi terkadang engkau membesarkan persoalan itu. Karena imanmu kecil di hadapan Tuhan. Engkau mengecilkan kuasa Tuhan yang hebat. Kuasa Tuhan yang ajaib. Kuasa Tuhan yang tidak ada bandingnya, saudara. Sebenarnya begitu kecil persoalanmu di hadapan Tuhan. Malam hari ini, saudara, restorasi hidupmu. Berdiri sebagai orang yang benar. Jangan engkau berdiri sebagai ikan yang busuk. Ikan yang tidak ada nilainya. Yesus datang, saudara, untuk apa? Untuk memberikan harapan. Yesus datang untuk memberikan kasih karunia. Yesus datang untuk memberikan keselamatan. Sekotor, seburuk, sebusuk hidup manusia. Sejelek, sejahat hidup manusia. Saya mau katakan, pada waktu engkau datang di hadapan Tuhan, engkau mengaku dosa, engkau berserah kepada Tuhan, hidupmu akan berharga, hidupmu akan bernilai, hidupmu akan manis, hidupmu akan indah, hidupmu akan menjadi ahli waris dari kerajaan sorga. Itu yang engkau perlu untuk hari-hari ini. Mari saudara yang kasih oleh Tuhan, setiap panjangkan renungan firman Tuhan. Tundukkan kepalamu di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Saya undang pemain musik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari engkau bawa hatimu di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan saudara. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Bagaimana posisimu dengan Tuhan. Bagaimana perjalanan hidupmu dengan Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana penilaian Tuhan mengenai hidupmu. Apakah engkau hidup sebagai orang benar atau hidupmu sebagai orang yang jahat dan lalim di mata Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana penilaian Tuhan. Tapi saya mau katakan malam hari ini Tuhan sendiri yang mengenal hatimu. Dan engkau sendiri yang mengenal bagaimana kehidupanmu. Mari saudara yang kasih oleh Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bawa hatimu di hadapan Tuhan. Kalau hidupmu mulai jauh di hadapan Tuhan. Engkau menyadari hidupmu bukan orang yang berharga lagi di mata Tuhan. Kalau engkau menyadari hidupmu bukan hidup lagi yang indah di mata Tuhan. Mungkin hidupmu seperti Adam dan Hawa. Pada waktu mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat. Mereka tidak layak di hadapan Tuhan. Hidup mereka kotor. Hidup mereka busuk di hadapan Tuhan. Tapi saya mau katakan, seorang anak telah lahir untuk saya dan saudara. Seorang putra telah diberikan bagi saya dan saudara. Dialah sang juru selamat itu. Dia akan memberikan kemenangan dalam hidupmu. Dia akan merubah hidupmu. Dia akan memulihkan hidupmu. Dia akan mendatangkan kasih karunia. Sekali lagi saya katakan, seburuk apapun juga hidupmu. Sejahat apapun juga hidupmu. Tidak berharganya hidupmu oleh karena jahat perbuatanmu di hadapan Tuhan. Malam hari ini engkau jujur di hadapan Tuhan, saudara. Katakan, Tuhan, engkau lihat kehidupan kami. Engkau jujur di hadapan Tuhan. Akui kekuranganmu di hadapan Tuhan. Akui segala perilakumu di hadapan Tuhan. Saya mau katakan, saudara, kasihnya tidak terbatas. Cintanya tidak terbatas. Anugerahnya tidak terbatas. Kebaikannya tidak terbatas. Untuk datang, merubah, memulihkan, mengangkat hidupmu. Terima kasih Tuhan. Engkau lihat hati-hati yang berseru di hadapan hadirat-Mu. Engkau lihat setiap pribadi yang berseru di hadapan Tuhan. Ada hati-hati yang mengakui keberadaannya. Saya mau katakan malam hari ini, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau bernilai di mata Tuhan. Engkau adalah anaknya. Engkau adalah pribadi yang terhilang di mata Tuhan. Dia mau engkau kembali. Dia mau engkau datang. Dia mau engkau panggil kembali dia Bapa yang baik. Jangan pernah takut lagi, saudara.
setiap dosa pelanggaran, pada waktu engkau mengakuinya itu di hadapan Tuhan, Dia akan menghapuskan, Dia tidak akan lagi mengingat-ingat hal itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Cintai Tuhan dengan segenap hati. Cintai Tuhan dengan sungguh hati. Cintai Tuhan. Haleluya. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Sanggupkan kami untuk mengasihi Engkau lebih dari apapun juga. Sanggupkan kami untuk lebih lagi. Lebih lagi Tuhan. Engkau tahu hati kami Tuhan. Engkau tahu hidup kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Haleluya. Ampunkan kami untuk mengasihi Engkau Tuhan. Aku mau cinta Yesus selamanya. Dialah jaminan hidupmu saudara. Dialah sumber pemulihan. Dialah sumber kasih karunia. Makasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Oh, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Oh, ku mau cinta. Haleluya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh. Oh ya Aba, ya Bapa, Yesus, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ku mau cinta, oh Tuhan, ku mau cinta Yesus, ku mau cinta, ku mau cinta Yesus. Oh selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta lagi. Ku mau cinta Yesus. Haleluya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta. Oh, ku mau cinta Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Oh ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah. Oh ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Malam hari ini saudara, kalau hidupmu setia di hadapan Tuhan, kalau hidupmu berkenan di hadapan Tuhan, kalau hidupmu akrab dengan Tuhan, saya mau katakan apa yang perlu engkau takutkan dalam hidup ini, apa yang perlu engkau khawatirkan dalam hidup ini, apa yang perlu engkau cemaskan dalam hidup ini,
Allah-Mu adalah Allah yang hebat. Allah-Mu adalah Allah yang dahsyat. Allah-Mu adalah Allah yang tidak terbatas. Dia sanggup untuk menolong hidupmu. Dia sanggup untuk memberikan kemenangan. Dia sanggup untuk memberikan kelepasan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Dan doa mereka yang meminta tolong. Hadirkan Tuhan dalam hidupmu. Dia tidak terbatas. Kuasanya, pertolongannya, anugerahnya, mujizatnya tidak pernah berubah. Naikkan doamu dengan iman kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya percaya tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Tuhan. Angkat imanmu di hadapan hadirat Tuhan. Perkatakan dengan iman, persoalanmu terlalu kecil di hadapan Tuhan. Perkatakan dengan iman, tantanganmu terlalu kecil di hadapan Tuhan. Perkatakan dengan iman, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Kalau engkau merasa jauh di hadapan Tuhan, kalau engkau merasa hidupmu begitu kotor di hadapan Tuhan, kalau engkau merasa ada begitu banyak dosa, ada begitu banyak pelanggaran, ada begitu banyak ketidaktaatan yang engkau buat di hadapan Tuhan, saya mau katakan malam hari ini, saudara, engkau bernilai di mata Tuhan, engkau berharga di mata Tuhan, hanya pada waktu engkau mengakui dosamu di hadapan Tuhan, akui pelanggaranmu di hadapan Tuhan, akui keterbatasanmu di hadapan Tuhan, akui semua di hadapan Tuhan. Kasih-Nya tidak terbatas untuk menolong, untuk memulihkan kehidupanmu, untuk menjadikan engkau sebagai anak-anak Allah yang menyenangkan, memuliakan, dan menyukakan Tuhan. Katakan, Tuhan, ampuni kami. Katakan dari hatimu, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Yesus. Ampuni kami Bapa. Engkau mungkin anak yang terhilang. Dahulu engkau setia, mengasihi dan mencintai Tuhan. Tapi sekarang hidupmu jauh dari Tuhan. Hari ini waktu yang tepat untuk engkau datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, ini saya. Ampuni saya Tuhan. Maafkan saya. Saya percaya bagi engkau, Allah yang penuh dengan belas kasihan. Engkau akan memulihkan, mengangkat kembali kehidupan saya. Mari saya undang bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan terus pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta. Oh, ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Lagi ku mau cinta dari hatimu yang paling dalam. Haleluya. Oh, ku mau cinta. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta. Ku mau cinta Yesus. Amin. Haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Lagi, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakanlah, oh, ya Aba, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan lagi, ya Aba, oh ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Seluruh, ya Aba, ya Bapa, oh ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencana. Haleluya. Malam hari ini engkau yang membutuhkan doa, engkau yang membutuhkan kasih karunia, engkau yang membutuhkan pertolongan Tuhan, engkau yang membutuhkan mujizat Tuhan, engkau yang membutuhkan kasih karunia Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan hadirat Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan hadirat Tuhan. Pengakuanmu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami. Engkaulah sumber jawaban kami. Engkaulah sumber mujizat kami.
Dengan iman angkat tanganmu. Percaya, 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 percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan hadirat Tuhan. Mereka mempercayai Yesus adalah Raja di atas segala raja. Kami percayai tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pada malam hari ini, naikkan doamu, naikkan permohonanmu, naikkan harapanmu di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan menjadi bagian kami. Engkau yang datang dengan susah, Engkau akan pulang dengan sukacita dari Tuhan. Engkau yang datang dengan masalah persoalan, di dalam nama Yesus, Engkau pulang dengan jawaban. Engkau pulang dengan kemenangan. Engkau yang datang dengan sakit, dengan iman, katakan oleh bilur-bilur Yesus, Engkau disembuhkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa kami yang baik. Jadikan kami anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Pulihkan mereka yang perlu dipulihkan Tuhan. Balut mereka yang perlu Engkau balut. Sembuhkan mereka yang sakit. Hiburkan mereka yang susah. Angkat beban mereka Tuhan. Dan biarlah dimanapun mereka pergi dan berada, mereka menjadi berkat Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi Engkau saja. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Glory, haleluya. Puji Tuhan. Dan Yesus memberkati firman Allah yang sudah disampaikan hambanya di tempat ini. Biarlah kita pada malam hari ini tidak ada yang terlewatkan. Semua kita diberkati Tuhan. Segera kita akan berikan korban persembahan. Yang kedua pada malam hari ini kita siapkan persembahan kita. Untuk kita bisa berkorban pada malam hari ini. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Aku diberkati. Mari sama-sama katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Setiamu Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Kepala sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna
sama-sama katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, lipat kebajikan sedia bagiku. Balasanku limpahkan segalanya, karena anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena anugerah Tuhan bagiku. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan pada malam hari ini. Kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Balasanku limpahkan segalanya, karena anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya. Semua katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan. Oh, aku diberkati, kami dilimpahi atas sempurna. Allah dikatakan, aku diberkati. Amin. Karena Allah menyediakan. Oh, aku dilimpahi atas sempurna. Sekali lagi katakan, aku diberkati, diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan. Oh, amin. Limpahi tak sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku, Tuhan bagiku. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Sebab Tuhan telah memberkati saudara dan saya. Malam hari ini saya percaya tidak ada satupun yang akan kembali dengan kecewa. Amin. Tapi kita kembali membawa damai sukacita yang luar biasa. Yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Kami akan berikan kesempatan penyampaian dari majelis wilayah. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang diberikan bagi kami, Majelis Wilayah, untuk menyampaikan kegiatan Natal di wilayah PTC Timur dalam minggu yang berjalan. Untuk hari Rabu tanggal 3 ibadah Natal bertempat di GPDI Eklesia Mohoni pada jam yang sama, jam 6 sore. Nah, puji Tuhan, di Eklesia nanti kita akan dengarkan kembali Natal-Natal kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus memberkati majelis wilayah yang telah menyampaikan jadwal ibadah Natal kita. Tuhan Yesus memberkati.
Dan Bapak Ibu, kami gembala dan jemaat, ada berkat yang kami akan berikan kepada hamba-hamba Tuhan. Seperti gembala sampaikan tadi, bahwa kami melaksanakan ucapan syukur pada Tuhan. Karena begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang kami nikmati, mulai dari gembala sampai seluruh sidang jemaat Tuhan. Dan satu hal yang kami syukuri pada malam hari ini, kalau kami masih bisa merayakan hari Natal, ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Untuk itu kami gembala dan jemaat, kami akan memberikan hadiah Natal bagi semua hamba-hamba Tuhan yang ada pada malam hari ini. Untuk itu kami mengundang kepada gembala untuk tampil di depan. Ada berkat hadiah Natal yang akan kami berikan. Si Tuhan. Puji Tuhan, ada bingkisan di sebelah kanan kami. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Allah kita adalah Allah yang luar biasa, amin. Allah kita adalah Allah yang sangat peduli bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akhiri ibadah perayaan Natal GPDI El Shaddai Mohoni. Sama-sama kita semua sejemput bangkit berdiri, kita mau katakan, sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Amin Tuhan. Terima pujian. Sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari dengan sungguh katakan, sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak Tuhan. Oh Yesus, kami agungkan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Sekali kita mau katakan, sebab kau layak. Doa penutup yang kami Tuhan, nanti ketua wilayah akan menutup ibadah perayaan Natal. Amin. Terima pujian, sebab kau layak. Tuhan Tuhan, Sebab kau layak, haleluya. Kau layak, terima pujian. Sebab kau layak,
layak terima pujian. Pujian yang paling termulia. Amin. Pujian yang paling tertinggi. Penghormatan yang sedalam-dalamnya. Karena kasih-Mu terlalu besar bagi kami. Amin. Penyertaan-Mu begitu ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami boleh berada di 1 Desember ini. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Tidak ada yang lebih baik selain kami berkata terima kasih. Setiap kami yang sudah hadir dalam perayaan Natal malam ini, keberkatan Tuhan menjadi bagian kami. Tuhan akan selalu menyertai kami dengan kuat gagahnya Tuhan, bukan dengan kuat gagah kami. Kami tahu kami banyak kekurangan, kami banyak salah, banyak keliru di hadapan Tuhan. Dan sebab itu firman Tuhan yang telah kami dengar bersama membekali kami, merubah kami untuk lebih baik daripada hari-hari kemarin. Terpuji bagi nama-Mu Roh Kudus sebagai guru besar kami akan terus memberikan hal yang baru dalam hidup kami. Di tengah-tengah pelayanan Tuhan, di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah usaha pekerjaan umat-umat Tuhan yang ada. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kendali Tuhan. Diberkati perayaan Natal Jemaat El Shaddai pada malam ini. Diberkati semua jemaat Tuhan. Diberkati usaha pekerjaan mereka. Diberkati terus pelayanan Tuhan di tempat ini. Diberkati keluarga hamba-Mu dengan hikmat pengurapan pemakaian lebih dahsyat daripada Tuhan sendiri. Tidak ada yang terkecuali malam ini. Kami semua dilawat, diberkati oleh Tuhan. Sejahtera Allah, damai Natal menjadi bagian kami. Sebentar kami akan kembali ke rumah masing-masing, berjalan kaki, berkendaraan. Semua dalam perlindungan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Terimalah dan bawalah pulang oleh-Mu berkat rahmat, anugerah, kekuatan, kesehatan, sukacita, pengharapan. Datangnya dari Bapa di surga. Kasih dan sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus akan terus tinggal menyertai kita malam ini, besok, dan selama-lamanya. Dengan bersyukur kami tamatkan Natal malam ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu tamu undangan yang telah hadir dalam ibadah Natal kami, GPD El Shaddai Mohoni. Kami terlalu yakin dan kami percaya kita semua pasti diberkati oleh Tuhan. Untuk itu atas nama Gembala dan Jemaat El Shaddai Mohoni mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2025 dan selamat kita menyongsong 1 Januari tahun anugerah Allah, yaitu kita semua pasti akan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, ada berkat yang kami telah sediakan. Namun sebelum kita menikmati, kami undang Ibu Pendeta Ruth Marante akan memimpin kita dalam doa berkat. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Melalui berkat Tuhan yang telah disediakan oleh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, maka mari kita bersyukur untuk menikmati berkat Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami menaikkan pujian, syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan yang begitu indah, luar biasa. Kami senantiasa alami dalam sepanjang kehidupan kami sebagai umat-Mu. Sehingga malam ini Tuhan kami bisa terhimpun bersama-sama untuk kami memuji dan memuliakan Engkau. Bersyukur atas kasih Tuhan yang begitu dahsyat Tuhan sudah nyatakan dalam hidup ini. Engkau telah datang untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur atas semuanya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau begitu baik buat kami. Terima kasih malam ini kami telah diberkati Tuhan melalui ibadah perayaan Natal di tempat ini. Kami bersyukur karena kami percaya kami semua dikuatkan untuk semakin hari kami semakin setia mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan ini. Malam ini Bapa, keluarga, jemaat Tuhan dan hamba Tuhan di tempat ini telah menyediakan berkat Tuhan untuk kami sama-sama nikmati.
Namun sebelumnya kami menikmati berkat tersebut, kami mohon kiranya Tuhan akan memberkati, sehingga akan memberikan kekuatan, kesehatan buat kami, untuk kembali kami terus pakai hidup kami, senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan kembalikan berkat bagi keluarga hamba Tuhan, bersama seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada, yang telah berlelah untuk menyediakan semua ini Tuhan. Dalam segala perkara, kami percaya kuasa Tuhan akan terus dinyatakan di tempat ini Bapa. Sebab itu kami bersyukur, kami nikmati berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pada hambanya. Dan kami persilakan Bapak Ibu tamu undangan untuk menikmati berkat yang kami telah sediakan di gereja tua. Puji Tuhan. Haleluya.